Jadi kali ini kita mau bahas soal ekspor ke Arab Saudi. Pernah jadi petugas haji juga kan? Pengawalan keamanan pangan di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Iya, baik itu di kota Madinah maupun di Mekah. Potensinya tentu sangat besar ya. Sebanyak-banyaknya produk dari Indonesia membanjiri Arab Saudi. Potensinya besar, regulasinya susah nggak ditembus ke pasarnya itu? Nah, kalau bisa regulasi ya Bu, seperti yang tadi saya katakan nih Bu, kalau kita mau ekspor ya kita harus menghargai dan mematuhi nih Bu regulasi yang ada di Arab. Sebenarnya di Arab ini regulasinya tidak ada yang susah Bu. Jadi hanya komitmen nih dari pelaku usaha mau tidak untuk ekspor ke Arab Saudi. Semuanya bisa Bu, nanti kita bantu ya Bu di BPOM untuk bagaimana ekspor ke Arab Saudi. Halo semuanya, kali ini masih dengan Betty dari Badan POM dan kita juga masih dalam rangkaian kegiatan World Food Safety Day yang temanya adalah From Burden to Solution. Nah, hari ini kita masih mau ngangkat lagi soal ekspor pangan, tapi kali ini kita mau ngomongin ke negara Arab Saudi. Dan yang hadir bersama kami hari ini adalah Bapak Nihan Saputro dan juga ada Nabila. Bapak Nihan nih Pak Haji loh. Biarpun masih muda dia tuh Pak Haji gitu kan. Jadi kali ini kita mau bahas soal ekspor ke Arab Saudi dengan Bapak Haji Nihan. Tahu nggak Nihan? Kalau di tempatku itu ya, itu haji itu dapat apa ya, kayak tempat agak terhormat gitu. Gak Karena ada sudah tua ya. Bukan karena hajinya itu tadi, jadi nggak ada tuh yang manggil langsung Pak Nihan, nggak ada, langsung Oke, Pak siap. Haji Nihan gitu. Jadi ini Pak Haji Nihan, jadi kita harus hormat nih Bel, nanti kualat ini. Pak Haji Nihan kasih gambaran dong buat teman-teman yang mendengarkan tuh ya, perannya di Badan POM seperti apa dan terutama di dalam haji. Pernah jadi petugas haji juga kan? Iya, baik. Ya. Ya mungkin pengalaman saya Bu ya, dari tahun 2023 kan saya memang salah satu yang ditunjuk jadi petugas haji ya. Di situ kan salah satunya adalah pengawalan keamanan pangan. Pengawalan keamanan pangan di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Iya, baik itu di kota Madinah maupun di Mekah. Kan musim haji ya. Kemudian di situ kan ya kita melakukan pengawasan untuk konsumsi jamaah haji Indonesia khususnya. Kita periksa ke dapur, kemudian periksa ke sarana ya, sarana gudang, distribusi. Pada saat itu memang ada hambatan, ada beberapa hambatan yang membutuhkan peran dari Badan POM seperti contohnya investigasi penelusuran kasus, kemudian pemeriksaan sarana produksi pangan. Tentunya kan kita harus memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh jamaah itu aman, bermutu dan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan seperti itu Bu. Oke. Nah itu ya tugasnya pas kemarin itu ya. Iya. Nah sekarang kita ke Bella dulu nih, ke Nabila atau biasa dipanggil Bella gitu ya. Bella aja kali Bu. Bella aja ya, oke ya. Nah Bella bisa kasih gambaran sedikit kalau tugasnya Bella yang terkait untuk ke Arab Saudi ekspor nih gimana? Ya Bu, kalau saya di Badan POM ini memang bertugas untuk membantu nih Bu para pelaku usaha kita yang mau ekspor nih Bu ke Arab Saudi. Karena kebetulan di Arab Saudi itu mereka punya peraturan Bu terkait pendaftaran produk dan juga pendaftaran pabrik Bu. Jadi untuk pelaku usaha sendiri mereka harus memenuhi ketentuan regulasi yang ada di Arab karena seperti yang kita tahu kalau kita akan ekspor ke luar negeri maka kita harus mengikuti regulasi yang ada. Dan terutama dalam hal ini adalah kalau ekspor ke Arab Saudi tadi sih Bu, kita membantu Bu gitu di sini. Kalau potensinya sendiri gimana Pak Haji nih? Potensi besar ya. nggak gitu kalau ke Arab tuh sebenarnya? Ini saya beban saya tinggi banget di Pak Haji. Ditekankan gitu hajinya gitu ya. Jadi gini, potensinya tentu sangat besar ya. Apalagi kan dari jumlah ya, kita lihat dari jumlah. Jemaah haji setiap tahun tuh kuotanya sekitar 200.000 Bu. 200.000 jemaah haji, itu khusus jemaah haji ya. Belum petugas haji. Belum ekosistem yang ada di situ seperti warga lokal, kemudian mungkin ada kunjungan-kunjungan dan sebagainya. Belum umroh tuh kan, iya, sepanjang umroh tahun itu kan berdasarkan data ya di kuartal pertama 2025 pun saya lihat sekitar 300.000 lah, 200 sampai 300.000 jamaah Indonesia. Apalagi satu tahun kita lebih dari 1 juta ya, 1 juta jemaah yang melaksanakan umroh. Tentunya di situ kan potensinya sangat besar ya. Apalagi sekarang pemerintah sangat concern ya melalui Kementerian Haji dan Umroh mendorong untuk sebanyak-banyaknya produk dari Indonesia membanjiri Arab Saudi lah, membanjiri terutama dalam event haji dan umroh seperti itu. Tentunya potensi sangat besar seperti itu.
potensinya besar, regulasinya susah nggak ditembus ke pasarnya itu? Wah, kalau bisa regulasi ya Bu, seperti yang tadi saya katakan nih Bu, kalau kita mau ekspor ya kita harus menghargai dan mematuhi nih Bu regulasi yang ada di Arab. Sebenarnya di Arab ini regulasinya tidak ada yang susah Bu. Jadi hanya komitmen nih dari pelaku usaha mau tidak untuk ekspor ke Arab Saudi. Semuanya bisa Bu. Nanti kita bantu ya Bu di BPOM untuk bagaimana ekspor ke Arab Saudi. Jadi tadi ya keywordnya tidak ada yang susah, betul, semuanya bisa. Oke ya. Bella siap bantu gitu ya. Iya Bu, siap bantu di BPOM Bu di sini. Mengingat tadi juga potensinya besar ya Bu. Sayang tuh Bu kalau misalkan kita pakai produk dari negara dari lain luar ya, benar-benar. Jadi dari kita untuk kita gitu. Jadi biar masuk lagi ke kita gitu ya. Caranya kembali lagi kita. Kembali lagi ke kita. Nah, peraturannya kayak mana sih? Tadi kan ada regulasinya tuh harus daftar sarana. Betul, Bu. Dan juga daftar produk. Iya. Bisa kasih gambaran nggak harusnya gimana gitu yang harus dilakukan pelaku usahanya? Oke Bu, jadi memang berdasarkan regulasinya SFDA sendiri memang berlaku pada tahun 2014 Bu. Itu SFDA Decision itu 124/935 di situ menyatakan bahwa untuk produk turunan hewan, terutama untuk ikan, unggas, telur, daging, nah itu dan susu, nah itu juga harus didaftarkan 2 registrasi pabrik dan produk tadi. Untuk produk sendiri nanti bisa didaftarkan oleh pelaku usahanya sendiri yang ada di Indonesia atau eksportirnya ataupun nanti importir Bu yang ada di Arab Saudi. Nah biasanya itu dilakukan oleh importir Arab Saudi karena mereka ya Bu yang lebih tahu sistem Arab seperti apa dan dari segi bahasa juga mungkin mereka lebih mudah ya Bu dalam akses websitenya. Gitu kira-kira Bu. Untuk pabrik sendiri nanti BPOM nih Bu akan bantu untuk registrasikan ke SFDA-nya Bu. Jadi tadi ada produk itu oleh pelaku usaha, betul, terus kemudian ada tadi apa satu lagi pabrik itu oleh Badan POM. Betul Bu. Tapi tadi khusus untuk yang apa tadi unggas, daging, telur, sama susu. Ikan juga Bu. Ikan, oh ya sama ikan ya satu lagi. Itu banyak ya Panihan ya dipakai untuk menu di haji ya kayak itu tadi ya makanan-makanan yang unggas, daging, ikan. Pada saat saya haji pada saat tahun 2020 kan memang terutama waktu itu kan lansia ya, lagi temanya lagi banyak lansia, tentunya kan membutuhkan asupan gizi yang bagus ya Bu ya, membutuhkan asupan gizi yang bagus karena kan ibadah haji itu kan terkait selain spiritual juga ketahanan fisik ya. Oke, ya benar-benar ya kan banyak yang sepuh-sepuh juga ya. Ya kan apalagi lansia karena lansia yang sudah benar-benar sudah sepuh, tentunya makanan harus selain aman juga harus bergizi dan bermutu. Nah, produk-produk tadi yang seperti ikan, unggas dan sebagainya kan itu protein tinggi, yang tinggi, protein yang bisa memperkuat otot ya, seperti itu. Nah itu yang tentunya menu-menu disesuaikan seperti proporsi karbohidrat, kemudian proporsi protein, vitamin dan sebagainya. Memang itu menjadi concern dari penyelenggara haji seperti itu. Jadi nggak usah diet dulu gitu ya pada saat haji ya. Nanti makan dulu, makan yang banyak, supaya kuat ya Bu. Supaya kuat. Nah kalau tadi tuh yang harus dilakukan kalau misalnya mau registrasi produk itu apa aja yang harus diperhatiin atau registrasi perusahaan tuh apa aja yang harus diperhatiin? Iya Bu, jadi untuk registrasi produk itu ya seperti kita daftar produk Bu nih ke Indonesia, kita juga kan mendaftarkan produk di Indonesia kalau mau beredar di Indonesia. Nah di Arab sendiri sama, kita misalnya pelaku usaha itu akan lampirkan contoh kemasannya seperti apa, contoh kemasan, nama produknya apa, nama brandnya apa, dan juga nanti di situ ada barcode juga Bu. Nanti mereka ada nomor registrasinya juga. Nanti outputnya ya nomor registrasi Bu, seperti yang kita daftarkan di Indonesia kalau kayak kita diregistrasi di Indonesia. Oh berarti sistemnya hampir sama ya kayak di sini ya, cuman ini daftarnya di sistemnya sana di Arab, betul. Nanti dapat nomor registrasi juga. Nah, terus kalau yang tadi yang pabrik gimana Cak? Kalau yang pabrik ini kebetulan nanti didaftarkan oleh otoritas kompeten Bu. Dan dalam hal ini Badan POM sebagai National Competent Authority Bu yang nanti akan bertugas memberikan registrasi dari Indonesia Bu untuk tadi produk-produk olahan hewan yang tadi telah disebutkan. Nah mekanismenya adalah nanti melalui Badan POM untuk pangan olahan, sedangkan nanti mungkin ada turunan ikan itu nanti melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga nanti mungkin untuk daging dan unggas serta telur mungkin bisa melalui Kementerian Pertanian juga Bu. Jadi memang satu National Competent Authority-nya adalah BPOM, kemudian dibantu pengawasannya juga oleh KKP dan juga Kementan Bu dalam hal ini. Nanti pelaku usaha mengisi formulir self assessment, itu adalah formulir berisi kondisi perusahaan seperti apa gitu Bu. Nanti formulirnya diisi oleh pelaku usaha, lalu akan diotorisasi oleh otoritas kompeten, dalam hal ini bisa KKP, Kementan atau nanti BPOM Bu. Nanti tetap tapi BPOM yang akan memberikan list tersebut atau formulir tersebut dan dokumen persyaratannya kepada SFDA Bu dalam hal ini. Nah nanti juga jangan lupa siapkan dokumen-dokumennya juga ya Bu, kayak dokumen-dokumen perusahaan. Kalau sewaktu-waktu nanti SFDA akan melakukan audit Bu. Oh ada audit juga berarti? Iya Bu. Kebetulan nanti SFDA dapat melakukan audit untuk dalam rangka registrasinya Bu. Nanti dia akan datang ke onsite ke Indonesia. Oke. Nah berarti tadi yang pertama dilakukan itu adalah mengisi form ya.
home self assessment itu semacam mereka menilai diri sendiri ya, namanya self assessment berarti mereka menilai diri sendiri gitu ya. Poin-poinnya apa di dalam form itu tuh isinya? Iya, kira-kira ya Bu, untuk diisi formulir itu mungkin yang pertama adalah profil perusahaan ya Bu. Jadi misalnya seperti biasa nomor NIB-nya, nama perusahaan, alamat ada di mana, suppliernya siapa. Nah, lalu nanti setelah itu diikuti oleh kondisi perusahaannya Bu. Biasanya aspek GMP gitu ya. Iya Bu, mirip Okay. seperti GMP Bu. Jadi bagaimana kondisi pabriknya, bagaimana proses produksinya, apakah sudah menerapkan aspek-aspek GMP di perusahaannya, kira-kira seperti itu Bu. Tapi artinya nggak gitu susah juga ya, karena kan di sini kan juga semua perusahaan punya kayak semacam GMP-nya juga kan ya, cara produksi pangan olahan yang baik kan isinya juga berarti hampir sama kan ya. Betul Bu. Berarti ya. Nah itu diisi, terus habis itu mendapatkan endorsement dari otoritas pengampu gitu dulu ya, baru ke Badan POM. Nanti Badan POM yang akan mengirim ke Arab gitu ya. Oke. Terus tadi soal audit onsite. Nah mereka nanti akan lakukan audit onsite gitu. Hanya jika kalau diperlukan gitu kali ya. Atau semua harus di audit onsite? Untuk auditnya sendiri hanya jika diperlukan Bu, menurut SFDA. Jadi memang ada, mungkin mereka punya semacam manajemen risiko gitu ya Bu. Mereka akan pilih mungkin audit perusahaan mana nih yang perlu diaudit onsite Bu. Dan juga nanti ada juga mungkin nanti dengan mekanisme lain seperti audit virtual, atau nanti mungkin dia juga bisa melihat by dokumen aja Bu. Oh, berarti berdoa aja semoga by dokumen gitu ya, nggak perlu doakan aja semoga by dokumen ya Bu. Nah kalau sekarang tuh kan lagi ada kasus tuh cesium ya, kita memang lagi kena cobaan gitu ya di Indonesia itu ada ngaruh juga nggak ke Arab? Kan tadi ada ikan juga kan produk-produk, ada ngaruh juga? Ya Bu, kebetulan untuk terkait cesium ini memang ada dampaknya ya Bu, terhadap beberapa negara, salah satunya adalah si Arab ini Bu. Nah di Arab Saudi ini sempat ada pelarangan produk udang kita Bu ke Arab Saudi, dan di situ juga sempat ada kapal asar Indonesia yang tertahan di sana, sehingga ada kerugian ya Bu dari perusahaan karena tingginya biaya demurrage Bu di pelabuhan. Tertahan di pelabuhan ya. Tertahan di pelabuhan Bu. Jadi itu ada salah satu dampaknya kira-kira karena cesium itu sih Bu dari. Tapi sekarang udah aman kan? Iya Bu, untuk saat ini memang alhamdulillahnya kita sudah tidak dilarang lagi Bu udang asal Indonesia, tetapi mungkin kita perlu berhati-hati untuk selalu mengecek di websitenya SFDA kalau misalnya kita mau audit ke Arab Saudi Bu. Berarti pelaku usaha nih misalnya sudah terdaftar sekalipun, kalau mau ekspor tetap pastikan dulu gitu ya, apakah ada pelarangan di perusahaannya dia untuk ke sana kayak gitu ya. Betul Bu. Ya. Iya, kita memang harus selalu update ya Bu. Mungkin kita tidak bisa mengharapkan untuk negara yang kita tuju itu memberikan perhatian lebih kepada kita. Kita harus proaktif ya Bu. Betul. Harus proaktif kepada negara tujuan kita, apakah ada regulasi yang harus kita penuhi atau memang ada larangan yang kita tidak boleh lakukan gitu Bu. Jadi mungkin kita sebagai pelaku usaha harus proaktif ya Bu dalam mencari tahu informasi apa. Mungkin sedikit pengalaman Bu ya. Waktu tahun 2023 itu memang pada saat itu sempat ada masalah terkait dengan bagaimana pengiriman pangan olahan ya. Pangan olahan dalam hal ini adalah ready to eat Bu. Ready to eat yang kan disediakan untuk ibadah air musnah, puncak haji ya. Dalam ini salah satu perusahaan di Indonesia kan mengekspor ke sana. Cuman pada saat itu memang mungkin karena waktunya mepet dan sebagainya, pengetahuan tentang standar mungkin agak kurang dan sebagainya ya. Akhirnya pada saat di sana produk ditolak semuanya. Karena pada saat itu ada salah satu mungkin produknya rusak ya. Produk di beberapa pieces produknya rusak, sedangkan Arab Saudi zero tolerance terhadap itu. Makanya pentingnya ada pengetahuan mungkin sosialisasi ya kepada pelaku usaha, bagaimana pelaku usaha harus memahami betul regulasi di sana. Sayang kan kalau usaha kita udah bisa niat kita udah baik nih ya kan, masukin barang Indonesia ke Arab mungkin divisa ya, tapi sampai sana ditolak kan nggak bermanfaat gitu ya. Itu sih Bu. Iya benar-benar. Dan waktu itu juga sebenarnya dia sudah ini ya, cuman karena masalah pengiriman ya. Produknya juga ready to eat itu kan artinya harus langsung bisa dimakan gitu ya untuk jamaah haji. Iya, ready to eat kan prinsipnya sebenarnya dia udah proses steril Bu ya. Proses steril, kemudian dia ada tahapan inkubasi untuk ngetes mungkin kemasan, kemungkinan proses pasti di situ ada beberapa hal yang tidak sesuai ketentuan, bisa difilter lah ketika masa inkubasinya cukup tuh di pabrik. Tapi karena mungkin waktu itu mepet ya, waktunya mepet, kemudian dalam jumlah banyak dan sebagainya kan akhirnya ada hambatan inkubasi di jalan, baru sampai sana ternyata kan banyak produk yang tidak memenuhi ketentuan seperti itu. Jadi itu juga harus diperhatikan ya para pelaku usaha. Nah isu yang lain nih, kayak misalnya kita ada penyakit atau apa di sini itu juga ada yang mengganggu nggak untuk ke Arab Saudi?
Iya Bu, kebetulan saat ini unggas asal Indonesia itu belum boleh nih Bu, atau dilarang masuk ke Arab Saudi. Itu karena memang penanganan avian influenza Bu di Indonesia sendiri belum memenuhi persyaratan di Arab Saudi Bu. Oke, avian influenza di Indonesia belum diterima ya berarti ya betul, Bu. penanganannya. Oke. Jadi kalau yang untuk produk apa aja tuh yang terkena berarti? Berarti unggas itu hanya, kalau untuk yang avian influenza mungkin ya unggas dan telur ya Bu. Unggas dan telur. Karena berkaitan dengan hal itu. Karena memang Arab kan mintanya penanganan avian influenzanya by city atau country Bu. Kebetulan Indonesia saat ini masih kompartemen. Jadi belum bisa untuk unggas dan telur. Oh ya, berarti tadi yang belum bisa cuma unggas dan telur. Kalau yang komoditi yang lain bisa ya dengan prosedur yang tadi tapi tentunya ya. Iya, tapi mungkin saat ini kita menjadi perhatian kita juga Bu adalah ikan budidaya. Oke. Ikan budidaya saat ini masih belum dapat kita ekspor ke sana Bu. Mungkin kita perlu lagi berjuang ya Bu, berjuang untuk membuat ikan budidaya kita terus bisa sampai ke Arab Bu. Karena potensinya besar kan ya Bu, apalagi minyak haji tadi Bu. Iya, buat menu makanan itu kan banyak ya yang ikan budidaya ya. Betul. Patin gitu-gitu kan banyak kan ya. Iya, sebenarnya kan ini menjadi masalah bersama ya dengan tahun 2025 ya. Dengan Kementerian Haji dan Umroh itu Bu, sebenarnya melalui Kemenko Pangan sudah membentuk juga tuh pokoknya ekosistem haji. Itu juga menjadi sebenarnya salah satu tujuannya adalah bagaimana tadi mengekspor sebanyak-banyaknya produk Indonesia ke Arab, karena memang potensinya cukup bagus seperti itu kan. Kayak itu muter gitu di kita kan. Membutuhkan kerjasama berbagai pihak karena kan kita tahu bahwa di Indonesia kan otoritas pengawas pangan kan cukup banyak ya. Selain itu kan masalah harga, masalah sustainability kan mempengaruhi juga ekspor ke sana ya. Ya memang kita harus saling bekerja sama ya antar instansi di sini dan juga pelaku usaha juga, itu memang harus kita minta benar nih komitmennya gitu ya. Betul. Nah kalau misalnya ada masalah nih, kalau ada pelaku usaha yang sudah terdaftar gitu, terus kemudian produknya ada masalah gitu, harus bisa kontak siapa gitu? Ya Bu, kalau ada masalah mungkin pertama kali masalahnya apa dulu diidentifikasi ya Bu oleh pelaku usaha. Nanti mungkin kemungkinan kalau tidak bisa diselesaikan Bu oleh pelaku usaha, oh iya nanti pelaku usaha itu bisa langsung mengontak nih Bu, mengontak SFDA, nanti emailnya boleh ditulis nanti itu dari cec@sfda.gov.sa. Jadi nanti pelaku usaha bisa langsung Bu berkonsultasi dengan SFDA. Tapi mungkin kalau masalahnya tidak dapat diselesaikan secara pribadi oleh perusahaan, nanti mungkin bisa kontak otoritas kompetennya Bu, dalam hal ini adalah BPOM atau mungkin nanti di bawah kewenangan kementerian lain misalnya KKP atau Kementan, nanti bisa dihubungi juga Bu otoritas kompetennya, lalu nanti otoritas kompeten itu akan menghubungi BPOM juga Bu untuk penyelesaiannya. Oh pakai ini ya jalur diplomatik ya. Jadi Bella siap membantu melalui jalur diplomatik gitu ya. Kita siap bantu ya Bu semua. Oke, terima kasih ya Bella atas insight-nya terkait dengan ekspor ke Arab. Dan juga Pak Haji Nihan, terima kasih. Semoga ini semakin memotivasi gitu ya, memotivasi para pelaku usaha karena tahu nih pangsa pasarnya besar, jamaah haji dan umroh itu juga butuh makan gitu banyak gitu. Jadi semakin memotivasi berusaha untuk dapat memenuhi regulasi dan akhirnya bisa ekspor ke Arab. Baik, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast ini dan jangan lupa untuk selalu aware dan mematuhi regulasi negara tujuan sebelum melakukan ekspor pangan. Baik, terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast kami ini dan jangan lupa like, share and comment, subscribe YouTube dan follow IG Wasder Pangan. Terima kasih.